Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridewi Wulandari, saya Nurjani Ayu Hidayati, saya Rahmawati, dan saya Salsabila Azhar. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang ISO 27000. Check this out. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Baik, saya Nurjani Ayu Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari materi yang akan kita bahas. Masalah keamanan sistem informasi seringkali kurang mendapatkan perhatian dari para stakeholder dan pengelola sistem informasi. Hal ini menyebabkan perusahaan mengeluarkan pengeluaran ekstra untuk melakukan pengamanan sistem informasi dan perbaikan atas ancaman yang sudah terjadi. Oleh karena itu, bagaimana perusahaan dapat menerapkan dan mengelola keamanan sistem informasi? Melatar belakangi disusunnya seri ISO 27000 merupakan standar untuk manajemen keamanan sistem informasi yang menawarkan satu set spesifikasi, kode etik, dan pedoman praktik terbaik untuk memastikan manajemen layanan teknologi informasi. Dari latar belakang di atas, kita dapat mendapat rumusan masalah 3. Yang pertama, apa saja ancaman terhadap sistem informasi? Yang kedua, apa manfaat keamanan sistem bagi setiap perusahaan? Dan yang ketiga, bagaimana penerapan ISO 27000 untuk keamanan sistem. Saya Rahmawati. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari ISO 27000 yang dimana di dalamnya terdapat ancaman terhadap sistem informasi. Ancaman adalah suatu aksi atau kejadian yang dapat merugikan perusahaan. Kerugian bisa berupa uang, tenaga, kemungkinan berbisnis, reputasi organisasi, bahkan mungkin dapat menyebabkan failout atau kegagalan. Menurut Stellings, ada beberapa kemungkinan ancaman, yaitu yang pertama interruption, yaitu perangkat sistem rusak atau menjadi tidak tersedia, merupakan ancaman terhadap aspek availability atau ketersediaan. 2. Interception adalah pengaksesan informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, modification adalah pihak yang tidak memiliki wewenang tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga melakukan perubahan terhadap informasi. Yang keempat, fabrication, yaitu penyisipan objek palsu ke dalam sistem oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, di sini ada pengertian keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian saat membangun sebuah sistem informasi. Bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dan kemungkinan adanya resiko yang muncul atas sistem tersebut. Baik, di sini ada saya Tridewi Wulandari yang akan melanjutkan tentang penjelasan ISO 27000. Tujuan keamanan informasi. Yang pertama ada kerahasiaan. Setiap organisasi berusaha melindungi data dan informasinya dari penggunaan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kedua, ada ketersediaan. Sistem dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga ada integritas. Semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Kemudian pengertian ISO 27000. ISO 27000 merupakan bagian dari perkembangannya keluarga standar ISMS, yaitu Information Security Management System. ISO 27000 merupakan standar internasional yang membahas mengenai Information Technology Security Teknis, Information Security Management System, Overview, and Vocabulary. ISO 27000 dengan kata lain adalah seri ini memberikan rekomendasi mengenai praktek terbaik dalam mengatasi manajemen keamanan informasi, resiko, dan kontrol dalam konteks keseluruhan ISMS, di mana seri ISO ini didesain untuk seri ISO 9000 dan seri ISO 14000. Seri ini disengaja memperluas ruang lingkup, mencakup lebih dari sekadar privasi, kerahasiaan, dan IT atau permasalahan teknis keamanan. Saya Salsabila Azhar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang sebelumnya. Jadi ISO 27000 itu memberikan overview dan pengenalan terhadap seluruh seri ISO 27000 mengenai standar Information Security Management System atau ISMS. Yang kedua, glosari atau istilah yang mendasar dan definisi yang digunakan seluruh keluarga ISO 27000. Sementara untuk konten dari ISO 27000 sendiri, yaitu ada pendahuluan,
yang membahas sedikit mengenai family dan standar ISMS. Lalu ada scope atau lingkup yang membahas mengenai lingkup dari standar internasional. Dan ada istilah dan definisi yang membahas mengenai istilah dan definisi yang berkaitan dengan keamanan informasi. Lalu ada Information Security Management System yang membahas secara menyeluruh tentang apa itu ISMS, prinsip-prinsipnya, pendekatan prosesnya, mengapa ISMS penting diterapkan, establishing, monitoring, maintaining, dan improving ISMS, dan pembahasan lain-lain seputar ISMS. Lalu terakhir ada standar dari ISMS Family yang membahas informasi umumnya beserta penggambaran ISMS Family of Standard Relationship, standar yang mendeskripsikan gambaran dan terminologinya, standar yang menetapkan requirement-nya, dan standar-standar yang lain berkaitan dengan ISMS Family. Dari penjelasan teman-teman saya yang sebelumnya, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keamanan sistem informasi harus dimulai ketika sebuah sistem informasi dibangun, bukan hanya sebagai pelengkap sebuah sistem informasi. Dengan adanya pengelolaan keamanan sistem informasi yang baik, maka diharapkan perusahaan dapat memprediksi resiko-resiko yang muncul akibat penggunaan sistem informasi, sehingga dapat menghindari atau mengurangi resiko yang mungkin dapat merugikan perusahaan. Seri ISO 27000 dapat digunakan sebagai standar untuk pengelolaan keamanan sistem informasi. Penggunaan seri ISO 27000 dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan perusahaan untuk mencapai sasaran perusahaan terhadap keamanan sistem informasi. Jadi cukup sekian dari kami. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye.